Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azab itu semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nasiruddin Al-Albani adalah nama yang tidak asing di kalangan para pelajar ilmu hadis. Namanya banyak dicantumkan oleh para penulis buku-buku Islam, terutama yang berpaham Wahabi saat mengomentari suatu hadis. Karya-karyanya juga sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh para pengagumnya, sehingga nama beliau juga bisa kita dapati di toko-toko buku dan stand-stand pameran buku, ya. Berhubung penerbit buku atau majalah berhaluan Wahabi yang dimana sudah menjamur di kalangan masyarakat Indonesia, terkhususnya perkotaan. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa sesungguhnya kepiawaian Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam menilai hadis diragukan oleh para ulama hadis, bahkan cenderung tidak diakui, ya, menimbang bahwa beliau tidak memiliki jalur keilmuan yang jelas dalam bidang tersebut. Nah, sahabatku semua, lebih jelasnya kami akan menyebutkan sekelumit gambaran tentang pribadi Syekh Al-Albani ini, ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh tim Bahsul Masail Jember. Dikatakan, ya, dewasa ini tidak sedikit di antara pelajar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tertipu dengan karya-karya Syekh Al-Albani dalam bidang ilmu hadis. Karena, ya, belum mengetahui siapa sebenarnya Syekh Al-Albani itu. Pada mulanya Syekh Al-Albani adalah seorang tukang jam. Beliau memiliki kegemaran membaca buku. Dari kegemarannya ini, beliau curahkan untuk mendalami ilmu hadis secara otodidak, tanpa mempelajari hadis dan ilmu agama yang lain kepada para ulama salaf, ya, kepada para ulama sebagaimana yang menjadi tradisi ulama salaf dan ahli hadis. Oleh karena itu, Syekh Al-Albani tidak memiliki sanad hadis yang muktabar atau diakui. Kemudian, beliau mengaku sebagai pengikut salaf, padahal memiliki akidah yang berbeda dengan mereka, yaitu akidah Wahabi dan Tajsim, menafsirkan ayat-ayat tentang fisik Allah apa adanya. Oleh karena akidah Syekh Al-Albani yang berbeda dengan akidah ulama ahli hadis dan kaum muslimin, maka hadis-hadis yang menjadi hasil kajiannya sering bertentangan dengan pandangan ulama ahli hadis. Tidak jarang Syekh Al-Albani menilai dhaif dan maudhu terhadap hadis-hadis yang disepakati kesahihannya oleh para hafiz, hanya dikarenakan hadis tersebut berkaitan dengan dalil tawassul. Asabiku semua, salah satu contoh misalnya dalam kitabnya Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu, cetakan 3 halaman 128, Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam sunannya, dengan alasan dalam sanad hadis tersebut terdapat perawi yang bernama Syaib bin Zaid, saudara Hamad bin Salamah. Padahal dalam kitabnya yang lain, Syekh Al-Albani sendiri telah menilai Syaib bin Zaid ini sebagai perawi yang hasan, baik, dan jayyid atau bagus hadisnya, yaitu dalam kitabnya Irwa Al-Ghalil. Ya, sahabatku semua, di antara ulama Islam yang mengkritik Syekh Al-Albani adalah Al-Imam Al-Jalil Muhammad Yasin Al-Fadani, penulis kitab Ad-Dur, ya, Al-Mandud, ya, Syarah Sunan Abi Dawud, dan Fathul Alam, Syarah Bulughul Maram.
Kemudian Al-Hafiz Al-Imam Abdullah Al-Ghumari dari Maroko. Ya. Kemudian lagi Al-Hafiz Al-Imam Abdullah Al-Harari Al-Abdari dari Lebanon, pengarang Syarah Alfiyah As-Suyuti fi Mustalahul Hadis. Ya. Kemudian Al-Muhaddis Mahmud Said Mamduh dari Uni Emirat Arab, pengarang kitab Raf'u Al-Manarah li Takhrij Ahadits At-Tawassul wa Ziyarah. Kemudian Al-Muhaddis Al-Imam Habibur Rahman Al-A'zami dari India. Kemudian Syekh Muhammad bin Ismail Al-Ansari, seorang peneliti komisi tetap fatwa Wahabi dari Saudi Arabia. Kemudian siapa lagi? Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Khazraji, Menteri Agama dan Wakaf Uni Emirat Arab. Kemudian Syekh Badruddin Hasan Dayyab dari Damaskus. Ya. Kemudian lagi Syekh Muhammad Arif Al-Juwaijati. Kemudian Syekh Hasan bin Ali As-Saqqaf dari Yordania. Kemudian lagi Al-Imam Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya. Kemudian lagi yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dari Najd, ulama Wahabi. Ya. Yang dimana beliau menyatakan bahwa Syekh Al-Albani tidak memiliki pengetahuan agama sama sekali, dan lain-lain. Ya. Ya, sampai semua dimuliakan Allah. Masing-masing ulama tersebut ya, telah mengarang bantahan terhadap Syekh Al-Albani. Ya. Tulisan Syekh Hasan bin Ali As-Saqqaf yang berjudul ya, Tanaqudat Al-Albani Al-Wadihat, itu merupakan kitab yang menarik dan mendalam ya, dalam mengungkapkan kesalahan fatal Syekh Al-Albani tersebut. Ya. Beliau mencatat 1.500 ya, 1.500 kesalahan yang dilakukan Syekh Al-Albani, lengkap dengan data dan faktanya. Ya. Bahkan menurut penelitian ilmiah beliau ya, ada 7.000 kesalahan fatal dalam buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Albani. Ya. Dengan demikian, apabila mayoritas ulama sudah menegaskan penolakan tersebut, ya, berarti apa? Syekh Nasiruddin Al-Albani itu memang tidak layak untuk diikuti dan dijadikan panutan. Ya. Nah, sahabatku semua dimuliakan Allah, kenyataan tersebut juga diakui oleh Syekh Yusuf Qaradawi ya, di dalam tanggapan beliau terhadap Syekh Al-Albani yang mengomentari hadis-hadis dalam kitab beliau ya, berjudul Al-Halal wal Haram fil Islam. Ya, dikatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi, ya, oleh sebab itu penetapan Syekh Al-Albani tentang dhaifnya suatu hadis bukan merupakan hujjah yang qat'i atau pasti ya, dan sebagai kata pemutus. Bahkan dapat saya katakan ya, bahwa Syekh Al-Albani kadang-kadang melemahkan suatu hadis dalam satu kitab dan mengesahkannya ya, mensahihkannya dalam kitab lain. Tuh. Silakan lihat ya, kitab Halal dan Haram ya, oleh Dr. Yusuf Qaradawi, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, itu halaman 417. Sahabatku semua, Syekh Yusuf Qaradawi juga banyak menghadirkan bukti-bukti kecerobohan Syekh Al-Albani dalam nilai hadis yang sekaligus menunjukkan sikapnya yang pelin-pelan. Sehingga hasil penelitiannya terhadap hadis sangat diragukan dan tidak dapat dijadikan pedoman. Ya. Belum lagi bila kita melihat, membaca, menilik ya, fatwa-fatwa Syekh Al-Albani yang kontroversial, maka semakin tamparlah cacat yang dimilikinya itu. Ya. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah. Di antara fatwa-fatwa Syekh Al-Albani yang kontroversial itu, ya sebagaimana disebutkan, ya, beliau yang mengharamkan memakai cincin, gelang, dan kalung emas bagi kaum wanita. Kemudian lagi beliau mengharamkan berwudu dengan air yang lebih dari 1 mud atau sekitar setengah liter.
dan mengharamkan mandi dengan air yang lebih dari 5 mud, sekitar 3 liter. Ya. Kemudian beliau mengharamkan sholat malam melebihi 11 rakaat. Ya. Kemudian lagi beliau mengharamkan memakai tasbih atau penghitung untuk berzikir. Ya. Kemudian lagi beliau melarang sholat tarawih melebihi 11 rakaat. Ya. Kemudian ya ada pula fatwa-fatwanya yang nyeleneh lagi, itu seperti eh, menganggap azan kedua di hari Jumat itu sebagai bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Tuh, lihat dalam kitab Al-Ajwibah, An-Nafi'ah. Itu menganggap, kemudian lagi menganggap bid'ah berkunjung kepada keluarga dan sanak famili pada saat hari raya. Kemudian lagi mengharuskan warga muslim Palestina agar keluar dari negeri mereka. Dan menganggap yang masih bertahan di Palestina adalah kafir. Ya. Silakan tuh lihat fatwa Syekh Al-Albani dikumpulkan oleh Uqasyah Abdul Manan, halaman 18. Kemudian apa lagi? Mengajak kaum muslimin untuk membongkar al-Qubbah al-Khadra, ya. Kubah hijau yang menaungi makam Rasulullah SAW, dan mengajak mengeluarkan makam Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ke lokasi luar Masjid Nabawi. Silakan kalian cek, buka kitabnya, lihat, yaitu kitab Tahzir Al-Sajid min Ittikhaz Al-Kubur Masajid, halaman 68. Dan bahkan Syekh Al-Albani berani menyatakan secara bahwa sikap Imam Bukhari dalam mentakwil sebuah ayat dalam kitab Sahih Bukhari adalah sikap yang tidak pantas dilakukan seorang muslim yang beriman. Artinya, secara tidak langsung, ya, beliau telah menuduh Al-Imam Al-Bukhari kafir dengan sebab takwilnya tersebut. Lihat dalam kitab Fatwa Al-Albani halaman 523. Nah, sahabatku semua dimuliakan Allah. Jadi, ya, setelah kalian mengetahui kenyataan yang sedemikian buruknya tentang kredibilitas Syekh Al-Albani dalam kegemarannya mengomentari hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, yang terdapat di berbagai kitab para ulama, maka bagi kita yang berakal sehat tidak akan lagi memandang pantas untuk menjadikan karya-karya Syekh Al-Albani sebagai rujukan ilmiah, apalagi dalam rangka memvonis suatu amalan sebagai bid'ah hanya karena dalilnya didoifkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Saya ke semua kejanggalan Syekh Al-Albani itu bahkan juga dirasakan oleh ulama Wahabi. Seperti siapa? Seperti Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya. Ya. Sehingga para pengikut Wahabi, terutama yang ada di Indonesia, seharusnya kalian itu berpikir, ya, masih pantas atau tidak mengunggulkan karya-karya Syekh Al-Albani tersebut. Apalagi menerbitkan dan menyebarluaskannya. Ya, tapi apalah daya. Karya beliau itu telah menyebar kemana-mana, terkhususnya di negeri kita. Ya kan? Mana yang masih awam atau baru hijrah, pasti akan mempelajari serta membaca kitab beliau. Bahayanya lagi ini tanpa guru, serta memahami sendiri. Nah, saya bikin semua jujur nih, sepasca zaman kuliah, saya termasuk fans beliau. Suka betul baca kitab-kitab beliau. Ya, tapi alhamdulillah, ya, kami tersadarkan. Ya, bagi yang awam, khususnya, jangan mentok baca kitab beliau saja. Baca lagi kitab-kitab ulama lainnya, kenali ulama-ulama lainnya. Agar apa? Agar wawasan kalian bertambah. Ya, ya sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika wawasan kita bertambah, kita bisa menerima yang namanya setiap perbedaan di kalangan ulama, ya. Apalagi fatwa-fatwa nyeleneh yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani tersebut, ya. Apalagi kalau kita wawasannya banyak, menurut ulama ini seperti ini, ulama ini seperti ini, ulama ini seperti ini, ya, pasti kita bakal cerdas. Ya, contoh saja tuh Buya Hamka. Buya Hamka dulu, ya, dalam riwayat beliau itu menolak yang namanya maulid, anti maulid.
ya. Dikala masih muda, dikala waktu itu wawasannya belum banyak. Tapi ketika beliau menjelang sepuh, menjelang tua, ya, ketika beliau diundang menghadiri acara maulid, tiba-tiba beliau datang tuh ke acara maulid. Kemudian ditanya sama anak muridnya, "Ya guru, dulu di waktu muda engkau anti kepada maulid. Setiap kali ada yang ngundang itu engkau koyai kertasnya, undangan tersebut. Tapi ketika sudah sepuh, sudah menjelang tua, engkau hadir ke acara maulid ketika diundang." Terus dijawab apa oleh Buya Hamka? "Dikala itu ilmuku masih sedikit. Jadi pemahamanku tidak seperti sekarang. Makanya aku datang hadir acara maulid." Ya, ya sampai ke semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ya bagi yang sudah terdoktrin oleh pemahaman Syekh Al-Albani kah, pemahaman Wahabi kah, pesan saya cuma satu sampai ke semua. Ya, banyak-banyak baca. Serius ya. Perbanyak referensi. Terkhususnya dalam ilmu agama, ilmu akhirat. Ya, pelajari ya. Bagaimana tuh pendapat-pendapat perbedaan-perbedaan di kalangan ulama. Ya, pelajari lagi apa itu Wahabi, apa itu Syiah, apa itu Aswaja, apa itu Murji'ah, Mu'tazilah, pelajari ya. Apa itu Mujassimah, ya. Apa itu Qadariyah, Jabariyah, ya. Pelajari. Jangan fanatik buta kepada satu guru, jangan fanatik buta kepada satu pemahaman, ya. Pelajari, jangan berhenti, ya. Pelajari lagi bagaimana itu pemikiran para imam mazhab, ya. Pelajari mazhabnya Imam Malik itu seperti apa, mazhabnya Imam Abu Hanifah itu seperti apa, ya. Pemahaman mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu seperti apa, pemahaman mazhab Imam Syafi'i itu seperti apa, ya. Kemudian pelajari lagi menurut murid-murid beliau, ya. Pelajari murid-murid dari Imam Abu Hanifah itu seperti apa, ya. Murid-murid dari kalangan pemahaman dari mazhabnya Imam Malik itu seperti apa, ya. Pemahaman pemikiran dari murid-muridnya Imam Syafi'i itu seperti apa. Kemudian lagi ya pemahaman dari eh, mazhabnya eh, Imam Ahmad bin Hambal itu seperti apa dari murid-muridnya. Nah, itu ya, sampai ke semua. Jadi kalau kita mau belajar seperti itu, kita bakal cerdas, kita bakal pintar, ya. Menerima setiap perbedaan pendapat. Ya. Jangan terus-terusan kita mau terdoktrin sampai ke semua. Ya. Apalagi di akhir zaman ini ya luar biasa. Apalagi yang anti mazhab. Wah, ya anti mazhab, cuy. Anti mazhab, Bro. Berbahaya sekali tuh anti mazhab tuh. Ya, udah bisa dibilang imam mujtahid tuh. Ya, kan anti mazhab tuh. Ya, dia bisa berijtihad dengan pemahamannya sendiri. Hmm? Dia berani mengeluarkan fatwa dengan pemahamannya sendiri. Kan bahaya tuh. Ya, jauh sapiku semua. Ya, ulama-ulama kita nih yang sekarang ini saja, ya, yang belajarnya sudah 20 tahun, ya, belajarnya sudah kemana-mana saja masih, ya, memakai pemahaman para ulama-ulama salaf terdahulu, ya. Berkata ulama ini, berkata imam ini, berkata eh, imam mujtahid ini, bukan kata saya, bukan menurut pendapat ijtihad saya. Hmm? Contohlah Ustaz Abdul Somad, lihat setiap kali berdakwah, ya, beliau menyampaikan dalam kitab ulama ini, dalam perkataan ulama ini, dalam hadis Rasulullah, dalam Al-Quran. Nah, kemudian musbah apalagi, ya, langsung kitabnya yang beliau bacakan kepada kita. Hmm? Ketika mengajar, kitab ulama itu yang dibawa, kitab kuning itu loh, yang gundul itu, ya, nama ulama yang beliau masyhurkan lagi, bukan menurut pribadinya sendiri, bukan menurut perkataannya sendiri, ya, bukan ijtihadnya sendiri,
Ya, udah sampai mana ilmu kita, ya. Hafal hadis, ya baru 2 3 4 5 10 50, nggak paham ilmu nahwu, nggak paham ilmu mantiq, nggak paham ilmu shorof, nggak paham ilmu bayan, balaghah dan lain-lain, nggak paham ilmu alat, susah berani berfatwa, hmm, berani bilang anti mazhab, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Iya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu benar. Tapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman siapa? Nah, emang bisa kita memahami Al-Quran dan hadis itu dengan cara diri kita sendiri? Enggak, kita butuh orang, butuh guru. Makanya ulama yang menjelaskan. Kita butuh ulama. Nggak bisa menerjemahkan, menafsirkan, ya, memaknai suatu hadis, memaknai satu isi kandung Al-Quran dengan cara kita sendiri. Ya. Makanya butuh guru, guru yang bersanad. Ya, ya sahabat semua rahmati Allah. Sekali lagi ya, kembali kepada pembahasan. Ya, dulu saya termasuk fans kepada Syekh Nasruddin Al-Albani, termasuk fans. Ya, sampai buku Salat Nabi itu saya beli. Sampai dulu tata cara salat saya pun mengikuti pemahaman Syekh Al-Albani dulu. Ya, termasuk. Tapi alhamdulillah, dengan sekian banyak kitab yang saya baca, buku yang saya baca, itu memberi pemahaman kepada saya. Ya, menambah wawasan kepada saya. Ternyata ya, kredibilitas beliau pun masih perlu dipertanyakan. Ya, dan para ulama Wahabi sendiri, sesama ulama Wahabi sendiri, itu Syekh Utsaimin itu masih meragukan beliau, ya, mempertanyakan kredibilitas beliau. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah, mungkin itu apa yang kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.